Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang serupa tapi tak sama yang ada dalam pengetikan skripsi. Apakah itu? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe dan loncengnya, silahkan diklik terlebih dahulu agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi dan selalu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman, khususnya dalam teknik penulisan skripsi. Yang saya maksud serupa tapi tak sama di sini adalah teknik penulisan kutipan yang harus diperhatikan teknik penulisannya dalam skripsi kita. Karena dalam skripsi ada beberapa macam jenis kutipan. Secara garis besar, kutipan terbagi dua. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis seperti sumber aslinya, baik mengenai bahasa ataupun ejaannya. Jadi di sini si pengutip tidak boleh melakukan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Seperti apa yang tertulis dalam sumber aslinya, maka seperti itu juga yang harus kita tuangkan di dalam skripsi kita. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak persis seperti aslinya atau disebut juga dengan parafrase. Di sini pengutip hanya mengambil intisari atau pokok pikirannya saja dari sumber yang dikutip, kemudian kalimat bahasa ataupun ejaannya dibikin sendiri oleh si pengutip. Kemudian kutipan langsung terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu kutipan langsung yang kurang dari 5 baris dan kutipan langsung yang terdiri dari 5 baris atau lebih. Bagaimana teknik penulisannya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Kutipan ini dimasukkan ke dalam teks, diketik 2 spasi, sama seperti pengetikan teks yang lainnya, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Perhatikan contoh pengetikannya pada lembar kerja Microsoft Word berikut ini. Kita ketik dulu kutipan langsung yang kurang dari 5 baris dengan redaksi kalimat yang sama persis dengan sumber aslinya, dan format pengetikan juga harus disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi. Untuk ukuran alinea masuk ke dalam 1,2 cm dari garis margin. Bagaimana cara membuat alinea yang benar? Silakan teman-teman cek kembali video sebelumnya dengan mengklik link yang muncul di atas. Jika format pengetikannya sudah pas seperti ini, kita tinggal memberi tanda kutip rangkap di awal dan di akhir kutipan. Misalnya awal kutipannya dari sini, kita beri tanda kutip, kemudian di bagian akhir juga kita beri tanda kutip, dan jangan lupa memberi nomor kutipan dengan menekan tombol Ctrl Alt F. Untuk footnote-nya sementara kita abaikan saja dan akan saya bahas pada video berikutnya. Hanya tanda kutip dan nomor kutipan ini saja yang membedakan kutipan ini dengan teks lainnya. Jika kita lupa memberi tanda kutip, maka kita akan kesulitan membedakan antara teks dan kutipan. Kemudian yang kedua, kutipan langsung yang terdiri dari 5 baris atau lebih. Kutipan ini ditulis terpisah dari teks, diketik 1 cm dari awal margin, dan alinea masuk ke dalam tetap 1,2 cm. Dengan ukuran spasi 1 spasi atau diketik rapat tanpa tanda petik rangkap. Perhatikan contoh pengetikannya berikut ini. Kita ketik dulu kutipan dengan redaksi kalimat sama persis seperti aslinya, dan format pengetikannya juga kita sesuaikan dengan alinea masuk ke dalam 1,2 cm. Kemudian kita klik left indent dan geser ke angka 1 cm seperti ini. Kemudian kita tekan tombol Ctrl 1 untuk ketikan 1 spasi.
dan kita beri nomor kutipan dengan menekan tombol Ctrl Alt F. Untuk kutipan ini lebih mudah membedakannya baik dengan kutipan langsung yang kurang dari 5 baris di atas ataupun dengan teks lainnya. Yang terakhir adalah kutipan tidak langsung. Kutipan ini diketik dengan spasi 2 spasi sama seperti teks yang lainnya, baik itu yang kurang dari 5 baris ataupun yang terdiri dari 5 baris atau lebih tanpa diawali dan diakhiri tanda kutip rangkap. Contoh pengetikannya dapat kita lihat sebagai berikut. Misalnya saya ingin membuat kutipan tidak langsung dari sumber aslinya dengan redaksi kalimat seperti ini. Belajar itu sebagai proses aktif internal individu, di mana melalui pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan, menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Redaksi kalimat dari sumber aslinya ini, kemudian saya parafrase atau saya lakukan beberapa perubahan menjadi seperti ini. Belajar adalah suatu proses yang aktif dalam diri seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang bersifat menetap sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi aktif dengan lingkungannya. Setelah dilakukan parafrase seperti ini, baru kita cek plagiasi melalui situs online ataupun aplikasi-aplikasi cek plagiasi, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Misalnya di sini saya cek melalui situs plagiarismdetector.net. Untuk link cek plagiasi bisa teman-teman lihat pada kolom deskripsi video ini. Kita copy teks yang ingin kita cek, misalnya kita copy saja keduanya, baik itu redaksi asli ataupun redaksi yang sudah kita parafrase. Kita blok teks kutipannya, tekan tombol Ctrl C, kemudian kita paste di sini dengan menekan tombol Ctrl V. Kita klik periksa dan kita tunggu hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya 50% unik dan 50% menciplak. Yang terdeteksi menciplak adalah yang dari sumber aslinya. Sedangkan parafrasenya aman, tidak ada terdeteksi plagiat atau menciplak. Berarti parafrase ini bisa kita gunakan, tinggal kita hapus teks dari sumber aslinya dan jangan lupa untuk memberi nomor kutipan dengan menekan tombol Ctrl Alt F. Kutipan ini serupa sekali dengan kutipan langsung yang kurang dari 5 baris, bedanya hanya pada tanda kutip saja, dan juga serupa dengan teks biasa. Bedanya hanyalah ada nomor kutipannya saja. Teknik penulisan kutipan seperti ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Demikian teknik penulisan kutipan dalam pengetikan skripsi. Semoga dapat dipraktekkan dan diterapkan dalam pengetikan skripsi teman-teman. Jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat, silahkan beri like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan tentang materi yang ada dalam video ini, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Atas perhatian dan dukungan teman-teman terhadap channel ini, saya ucapkan terima kasih dan ketemu lagi pada video saya berikutnya.